Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Isam Ali Mahmudi. Lalu ada Bu Listioningrum, lalu ada Bu Dina Diana. Kami akan menjelaskan materi mengenai kesalahan dalam penulisan surat dinas atau surat resmi. Untuk pemateri pertama, dipersilakan Bu Dina Diana. Untuk agenda yang akan kita bahas, untuk presentasi ini yang pertama, contoh kesalahan penulisan surat dinas dan perbaikannya. Yang kedua, contoh kesalahan penulisan surat resmi pada bagian kepala surat. Yang ketiga, kesalahan penulisan alamat surat. Yang keempat, kesalahan penulisan lampiran. Yang terakhir, penulisan salam pembuka dan penutup. Yang pertama itu surat dinas. Surat resmi atau yang sering disebut dengan surat dinas merupakan salah satu jenis surat yang memiliki bentuk formal. Surat resmi biasanya digunakan oleh antar instansi atau lembaga, atau dari lembaga ke perorangan. Selanjutnya, surat resmi dapat digunakan dalam beberapa tujuan. Yang pertama itu undangan resmi, yang kedua edaran, yang ketiga pemberitahuan, dan yang keempat himbauan. Karakteristik dari surat resmi. Terdapat unsur formal seperti kop surat, nomor surat, lampiran surat, hal, tanggal, jabatan pemegang surat, pemakaian bahasa formal, tembusan, dan lain-lain. Next. Surat resmi. Yang pertama itu kepala surat atau yang biasa kita kenal dengan kop surat. Kop surat dari surat resmi berada pada bagian paling atas surat. Kop surat membuat identitas lembaga atau instansi yang menunjukkan pengirim atau asal surat. Dalam kop surat terdapat logo, nama, instansi, alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua, alamat website atau lembaga instansi. Yang kedua itu penulisan lampiran. Surat yang tidak memiliki lampiran tidak perlu menyertakan kata lampiran di dalamnya. Jika ada lampiran yang perlu disertakan, maka pada surat ditulis banyak. Oke, saya bantu ya. Saya bantu. Oh, iya baik. Enggak, diulang aja, Bu. Surat yang tidak memiliki lampiran tidak perlu menyertakan kata lampiran di dalamnya. Jika ada lampiran yang perlu disertakan, maka surat ditulis banyak lampiran yang disertakan. Contohnya, misalkan dalam surat tersebut ada 2 atau 3 lampiran, berarti ditulis 3 atau 2. Tetapi kalau surat tersebut hanya 1, berarti hanya ditulis 1. Yang ketiga, tanggal surat. Penulisan tanggal ditulis dengan urutan tanggal, bulan. Jadi nggak bisa ditulis dengan bulan dulu atau seperti bebas, itu tidak seperti surat pribadi ya. Surat dinas itu ada strukturnya. Lengkap tanpa singkatan. Suatu misal 19 April 2022. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul bagian depan surat. Selain itu, juga berada pada lembar surat. Penulisan alamat surat dibuat secara jelas, singkat, dan lengkap. Kenapa bisa demikian? Karena alamat tersebut memang ditaruh di atasnya. Oke, bisa dilanjutkan oleh Mbak Dina Diana. Contoh kesalahan dalam kop surat. Kesalahan yang ditemui dalam kop surat dapat terjadi pada penulisan nama instansi dan alamat. Nama instansi dalam kop surat dicetak lebih besar dari bagian lainnya. Jika instansi merupakan perserorangan terbatas, maka nama instansi ditulis PT.
tanpa tanda titik diikuti nama perusahaan. Karena biasanya yang kita temui itu PT pasti diakhiri dengan titik. Itu adalah contoh penulisan kop surat yang salah. Oke, selanjutnya. Contohnya seperti ini ya. Untuk contoh fotonya, kop surat yang benar seperti contoh ini, maaf Bu, ini kop surat yang salah ya. Contoh kop surat yang salah. Ya, ini adalah contoh kop surat yang salah, yaitu adalah terdapat pada penulisan instansinya. Lalu ada juga penulisan pada nomornya yang salah. Ya, next. Kesalahan pada lampiran surat, contoh penulisan lampiran yang tidak tepat. Lampiran kosong. Nomor, misalnya 211-U-2000, lampiran strip. Perihal, rapat penilaian. Contoh penulisan tanpa lampiran yang benar adalah nomor 211-U-2000, perihal rapat penilaian. Kesalahan pada tanggal surat. Penulisan tanggal dituliskan dengan urutan tanggal, bulan yang dituliskan lengkap tanpa singkatan, dan tahun. Letak tanggal pada resmi berada di kop surat. Dalam surat resmi yang tidak menggunakan kepala surat, penulisan tanggal mencantumkan nama kota yang terletak sebelumnya. Antara nama kota dan tanggal dipisahkan oleh tanda koma. Contoh penulisan tanggal yang benar, 28 Oktober 2020, Yogyakarta, 28 Oktober 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Listioningrum. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada kesalahan pada alamat surat. Alamat surat itu diawali dengan kata kepada, namun langsung ditulis menerima beserta alamatnya lengkap. Contohnya di sini, contoh surat yang salah bisa disaksikan oleh teman-teman. Misalkan yang salah itu kepada YTH, Bapak Direktur, Bapak Direktur CV Kencana JLN ya, jalan ya, berarti dia singkatan, titik. Nah, ini yang salah. Dibenarkannya bagaimana? Yaitu di bawahnya. Yang terhormat, YTH, titik, Direktur CV Kencana. Jalan, jalannya itu bukan JLN, tapi jalan. Jadi sudah sedikit jelas ya. Jadi di sini kalau surat itu jalannya itu tidak bisa JLN. Yang biasa kita temui itu kadang ada JLN ya, itu atau JL aja, itu sudah termasuk salah. Yang benar itu jalan, jadi jalannya itu tidak disingkat. Nah, contoh yang kedua, kepada yang terhormat, titik, Bapak DRS. Nah, yang benar itu tidak kepada yang terhormatnya langsung, tapi sudah yang terhormat, tidak ada kepadanya. DRS, jadi bedanya di mana? Bedanya itu di sini sudah cukup jelas kata kepada dan tidak ada kata kepadanya. Contoh yang ketiga, ini yang salah sama aja, kepada Bapak. Itu kalau Bapak itu udah, kita kan belum tahu instansi tersebut Bapak atau Ibu. Jadi tidak usah disebutkan gendernya, jadi tidak usah disebutkan bahwa dia Bapak atau Ibu. Jadi langsung saja, misalkan yang terhormat kepala bagian A atau yang terhormat kepala sekolah. Jadi tidak usah disebutkan yang terhormat Ibu kepala sekolah. Kalau misalkan di sekolah tersebut Bapak kan lucu juga ya. Jadi masa Bapak-bapak dipanggil Ibu gitu. Oke, next selanjutnya. Contoh kesalahan penulisan surat resmi dan cara memperbaikinya. Oke, di bawah ini sudah saya tuliskan, saya ambil dari sebuah Google, contoh surat yang salah. Contoh surat yang salah, teman-teman bisa memperhatikan, ini sudah cukup jelas, seperti yang sudah tadi teman kami, ada Mas Hisam dan Mbak Dinah Diana menjelaskan.
dari mana? Dari kop surat terlebih dahulu. Kita lihat dari kop suratnya. Panitia, misalkan di sini ada panitia. Jadi penulisan surat dinas itu teman-teman sangat berbeda dengan pribadi ya. Kalau penulisan surat dinas itu seperti kata, seperti huruf itu juga perlu diperhatikan. Kita perhatikan dari kop suratnya. Kop surat yang surat salah ini kop suratnya itu tulisannya itu lebih gede ya, lebih gede. Jadi dia tidak seimbang dengan isinya. Bisa diperhatikan. Dan yang membedakan lagi adalah kita ke bawah nih. Ke bawah berarti kepada. Di sini nggak usah kepada. Tadi sudah saya terangkan tidak usah ada kepadanya, tapi langsung yang terhormat kepala. Misalkan di sini kesalahannya di mana teman-teman? Kesalahannya yaitu di sini ada nomor. Nomornya mungkin sudah bisa dibenarkan karena saya juga tidak tahu ini dari mana. Kalau lampiran sudah jelas salah karena di sini bunyinya satu lampiran berisi susunan acara. Harusnya tidak usah disebutkan, hanya saja satu lampiran saja. Karena susunan acara kan memang sudah ada di bawahnya. Jadi di sini hanya satu lampiran saja. Halnya itu apa? Perihalnya itu ditulis secara singkat. Yang seperti diterangkan di atas, halnya itu ditulis secara singkat. Tetapi di surat yang salah ini ditulis secara panjang ya. Lantas kepada, nah di sini kepada ini sudah mewakili kesalahan dari surat dinas yang contoh ini, contoh surat dinas ini tidak ada kepada teman-teman, jadi langsung yang terhormat, jadi kepadanya dihilangkan. Oke, contoh surat yang benar di bawahnya kita perhatikan. Nah, di sini contoh surat yang benar. Jadi dari kop surat dengan tulisan di bawah itu sudah seimbang. Yang pertama, yang kedua, nomor sudah rapi, lampiran satu lembar atau bisa jadi satu berkas biasanya. Halnya sudah jelas, jadi dia tidak bertele-tele. Nah, yang terhormatnya juga demikian ya. Jadi tidak ada kepadanya. Jadi tidak ada kepada buat siapa karena memang sudah ditunjukkan kepada instansi tersebut. Dan yang lebih penting lagi tidak usah disebutkan gendernya ya, tidak usah disebutkan bapak atau ibu gitu karena memang kita tidak tahu yang di instansi tersebut yang menerima bapak atau ibu. Jadi kita yang terhormat saja langsung. Kiranya begitu dari kami. Mungkin saja banyak kesalahan dari pengertian kita mengenai surat dinas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mas Hisam. Baik, demikian materi dari presentasi yang bisa kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.